Orang naik gunung itu membelajarkan kepada kita tentang kedisiplinan, tentang kecermatan sebuah persiapan, tentang olah tubuh, olah fisik, olah stamina. Dari seluruh perencanaan dan persiapan yang matang itulah seorang pendaki gunung mempunyai modal untuk bergerak gigih berjuang mencapai ke puncaknya. Jadi tidak bisa tidak, kita harus mendukung ekspedisi 30 Summit yang akan digerakkan oleh Samawe Adventures. Buka tenda teriak, "Hei, yang Surya Kencana, aing incu maneh. Nah, tonga ganggu aing." Terdengar tuh seperti suara orang banyak sedang lari-lari gitu. Deg 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 gitu kan. Nah, ketika lebih dekat, suara itu seperti suara kuda. Seperti suara kuda yang memang banyak kayak di film Kosa itu ya, banyak kayak lagi perang gitu. Iya. Kita ke sana, dia deket apa? Sumber mata air itu, sumber mata air zaman itu. Dia deket sama di situ. Dia sambil duduk biasa aja, duduk nggak ngerokok nggak apa, duduk tapi kayak lagi ketawa ketiwi, kayak lagi ngobrol gitu kan, kayak lagi ngobrol gitu. Packing, si Fajrin kan nggak ngerokok waktu itu. Dia minta rokok ke si Arsa. Aing yang ngerokoknya tuh kayak orang gimana nih? Gitu. Jadi nggak ada istirahat kan kalau ngerokok kayak gitu. Dinikmati. Ini kok pas. Hampir 3 batang tuh kayak gitu. Rokoknya rokok putih ya, jadi cepat habis tes. Gak batuk, gak apa gitu kan. Nah, yaudahlah. Saya udah mulai curiga tuh ya, ada apa ini kan gitu. Udah kita tetap harus turun, bermodalkan lampu badai, ngelewatin jalur air panas. Selesai ngelewatin jalur air panas, pemandangan, si Fazin kayak kesurupan. Dia kayak kesurupannya gini. Tonga ganggu aing, tongotelan aing. Sampai 3 kali atau lebih lah kalau nggak salah. Oh, pertama dia jatuh, berdiri, gitu kan. Tongotelan aing. Dan suaranya nggak saya kenal kan gitu ya. Suaranya serak-serak gimana. Saya juga sama. Udah tetap kita baca-baca sebisa kita gimana lah sebisa kita kan ya. Akhirnya biasa lagi normal. Kita nggak cerita apa-apa ke Fajrin bahwa dia barusan kesurupan, kita nggak cerita sama sekali. Yaudah kita turun sampailah kita di pos Talaga Biru ya, Talaga Biru. Di sana kita ketemu pendaki. Kita pelongan pendaki.
Kita ngobrol nih sama pendaki, bang kita kehabisan logistik, kita gini, diceritain bahwa kita tersesat selama 1 malam. Sedangkan stok logistik kita memang buat 1 hari, 2 hari 1 malam lah gitu ya. Sedangkan ini kita camping udah 3 hari 2 malam. Padahal di sana dikasih kondisi Fajrin waktu itu masih lemas. Ketika ketemu dengan pendaki itu, Fajrin dikasih susu, dikasih coklat gitu, roti, udah kembali lah tenaga, alhamdulillah. Si pendaki ini rencana mau ngecamp di Kanang Badak, ya udah mereka berangkat, kita pun turun lagi. Ada suara yang memanggil-manggil Fajrin waktu itu. Saya yang dengar. Suara kayak Fajrin, guys we di dia. Saya merinding. Fajrin, guys di dia. Itu cuman saya yang dengar. Fajrin sama Arsa nggak sama sekali ngedengar. Tapi saya hiraukan tetap karena saya sadar bahwa itu kita bertiga dan lengkap. Kita jalan nggak ke depan, jadi apa namanya? Ke samping berbanjar. Pegangan tangan semua. Pegangan kan jalur Cibodas luas tuh. Pegangan semua nggak lepas. Saya paling di sisi sebelah kanan begitu. Terus sampai berapa kali. Akhirnya alhamdulillah kita sampai di pos base camp Cibodas. Alhamdulillah selamat. Kita langsung ke Cibodas, ke warung-warung Cibodas. Kebetulan ada salah satu teman kita yang mempunyai warung lah di sana. Nah, ke warung kita pesan mie kan, yang jadi tanda tanyanya kenapa mie itu jadi 4? Kita kan bertiga, mie hiji ewang kan gitu. Dia membuatkan mie 4, mie rebus 4. Nah, kita kan yang kelaparan seneng. dikasih 4. Iya dikasih 4 sikat lagi kan gitu. Adalah bapaknya teman saya yang datang. Opatan wae. Tiluan bah. Orang mati tiluan tadi ge timangkat tika balik alhamdulillah tiluan. Siapa itu baru ngeh. Nah, saya nggak ngerasa bahwa kita berempat. Saya ngerasa kita bertiga. Sure. Saya langsung dibawa ke salah satu ruangan yang ada di warung itu, dibaca-bacain sama si Abah itu sampai dikasih air putih. Kata si Abah, jangan dulu pulang, udah aja nginep di sini. Kebetulan ini juga udah malam, ngineplah kita di warung itu. Nah, alhamdulillah kita sampai ke rumah masing-masing dengan selamat, tidak ada apa-apa lagi. Awal ceritanya seperti itu sih, awal ceritanya. Kita kan rembuk sambil lihat-lihat hasil foto kan gitu ya, lihat-lihat hasil foto. Kebetulan fotonya juga ada, lihat hasil foto. Kejadian-kejadian yang mereka rasakan itu memang benar-benar saya rasakan juga. Kayak ada yang manggil-manggil nama Fajrin, kayak ada yang mendengar suara kuda. Ternyata mereka dengar. Dan pengakuan si Fajrin waktu dia diam di surken sendirian itu, dia sedang ngobrol dengan perempuan dan banyak warga lokal yang sedang beraktivitas. Para petani itu sedang beraktivitas. Kayak bawa kayak bawa padi, kayak bawa katanya sih seperti itu pengakuan Fajrin ini. Udah kan kita udah review tempat, ya udahlah, yang penting kita selamat. Cuman yang saya anehkan Fajrin dari situ dia yang nggak suka bikin puisi jadi bikin puisi, jadi lebih melankolis dia. Jadi lebih melankolis.
Dia yang tadinya kamarnya tidak tertata jadi tertata, ada poster, tapi semua poster itu poster Gunung Gede. Poster waktu dia pendakian dibikin banner, dicetak gitu kan, ditempel seluruh tempatnya kali. Tapi hasil foto nggak ada yang aneh. Hasil foto nggak ada yang aneh. Jadi yang aneh, yang tadinya nggak tertata jadi tertata, jadi melankolis. Nah, kita kan punya kebiasaan setiap 6 bulan sekali itu naik Gunung Gede. Nah, si Fajrin ini yang selalu selalu merencanakan, mengajak kita buat naik ke Gunung Gede yuk gitu kan, naik ke Gunung Gede yuk. Hampir setiap 6 bulan sekali. Misalkan bulan Juni nih naik, bulan Desember naik juga lagi. Terhitung, wah pasti ya tetap ketika sudah 6 bulan pasti naik gitu. Dan nggak tahu tujuan Fajrin sebenarnya apa. Kita menganggap tujuan Fajrin itu sama kayak kita, naik hiburan apa olahraga lah gitu ya. Udah turun lagi gitu, nggak ada tujuan apa-apa. Hingga akhirnya dia pernah ngaku kalau tujuan dia naik, dia pengen ketemu si wanita cantik yang ada di surga itu. Karena memang bayangannya susah dilupakan gitu ya. Susah dilupakan, bayangannya susah dilupakan katanya gitu. Naik dia. Pada akhirnya setelah saya tahu pengakuan dia, saya jadi nggak ikut. Arsa juga jadi nggak ikut. Biasanya kan kita bertiga atau lebih kan gitu ya biasa. Tapi yang 3 itu selalu ikut, selalu ada gitu. Pada akhirnya dia pernah naik tanpa saya dan Arsa. Dia naik dengan teman-teman dia gitu kan. Dia naik. Setelah dia naik, turun dari Gunung Gede Pangrango, dia turun nyampe di kota itu, nyampe di permukiman ada salah satu temannya yang meninggal ketika 1 bulan setelah naik Gunung Gede. Nah itu udahlah kata saya mungkin karena memang kecapean atau lain sebagainya kan gitu. Tapi kata dia tuh tetap ini mati nggak wajar kan gitu. Akhirnya dia ngajak kita tetap ke Gunung Gede. Yuk, pengen reuni ke Gunung Gede. Ayolah. Ya udah kita rencanakan di kisaran tadinya mau bulan Desember karena memang terlalu jauh di bulan Desember waktu itu. Kita bulan September rencanakan kita naik bulan September. Bulan September kita naik. Pas 1 hari sebelum kita mau ngurus simaksi, kita kan butuh KTP-nya dia dulu tuh. Butuh KTP. Ternyata dia sakit. Tapi masih sadar gitu. Sakit tapi masih sadar. Ketika kita longok, dia yang dia ceritakan alun-alun surken. Dia yang diceritakan waktu sakit itu. Bahkan dia pengen lihat foto-foto kita, minta di-share foto-foto waktu dulu. Padahal dia punya kan waktu sakit. Pokoknya saya pengen ke alun-alun surken. Dia tahun berapa kayak gitu? Meninggalnya. Nah, ini pas sakit itu tahun berapa? 2020. Oh, baru. Iya. Rencana bulan September. Terus alun-alun surken dia selalu bilang. Nah, kakaknya si Fajrin ini dia kewalahan karena memang mereka keluarga kecil ya, jadi nggak ada yang nunggu. Jadi ketika dirawat di rumah sakit, oleh rumah sakit ini memang tidak sakit. Ya gitu. Ketika dibawa ke rumah pasti selalu gitu.
kakak si Fajrin ini minta untuk kita gantian karena kita sudah kayak keluarga ya, jadi nggak canggung. Kita minta gantian untuk ngejagain dia. Teman saya yang satu si Oleh namanya hari Rabu malam Kamis. Hari Rabu malam Kamis si Oleh dan malam Kamis malam Jumat baru saya. Dia pulang kerja, saya udah minta izin ke istri waktu itu kan. Udah siap. Jam 5 itu kakaknya si Fajrin itu nelpon. Fajrin sudah meninggal. Dan memang saya tersentak karena waktu hari Senin saya ketemu dengan dia, yang dia ceritakan adalah alun-alun surga. Ming iraha orang ke alun-alun surga teh ket nungguan maneh ke cager. Orang kangen ke alun-alun surga. Itu dalam keadaan koma. Setelah selesai ngobrol itu dia koma lagi, nggak sadarkan diri lagi. Ketika sadar, yang dibicarakan hanya itu alun-alun surga. Ya, mudah-mudahan, tapi wallahu alam bisawab ya. Wallahu alam, karena memang usia kita tidak tahu dan sebab musababnya juga kita tidak tahu. Cuman kejadian yang saya pengen share, yang saya pengen bagi ya kejadian-kejadian aneh di gunung dan karena memang sebab akibat, karena memang kita tidak sopan di gunung, kita sompral, kita tidak safety, ya seperti itulah cerita saya. Sorry. Kalau dokumentasi, Kang masih pegang Kang Ami? Ada sih. Masih ada ya. Kang, saya boleh tanya ya Kang? Tapi nggak apa-apa, maksudnya kalau bisa dijawab, ya dijawab. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Maksudnya pada saat Kang Fajrin almarhum itu melihat sosok wanita ya di air keramat ya, sumber air keramat itu, sosoknya itu mau hanya wanita cantik utuh seperti manusia, ataukah bentuknya itu mungkin ya separuh manusia separuh bentuk binatang, biasanya seperti itu. Apakah Kang Fajrin itu menceritakan saya melihat utuh wanita utuh, atau saya melihat atas wanita, bagian perut ke atas wanita tapi ke bawahnya binatang, ataukah wanita tapi dia menggunakan mahkota atau pakaiannya seperti apa? Yang dia ceritakan mungkin ke Kang Indra juga dia pernah cerita sebenarnya kan. Dia tuh cerita hanya wanita cantik Sunda banget segitu. Gak pernah bercerita tentang apakah itu utuh atau apakah itu tentang pakaiannya gimana, enggak. Wanita Sunda, wanita cantik banget, wah pokoknya Sunda lah, Sunda pisan. Nu geulisna Sunda kumaha. Iya. Jadi almarhum pernah cerita, jadi memang ketemu cantik katanya. Cantik terus gambarannya seperti apa gitu. Nggak pakai mahkota bang, cuman dia disanggul. Ya, disanggul terus aduh gue jadi merinding. Pakaiannya itu pakaian Sunda gitu lah. Kebaya gitu, kebaya. Itu aja segitu aja sih. Nah, terus kalau Abah Warung, kan beliau yang ngeliat secara kalau pendaki yang lain papasan di jalan kan melihat juga ya, tapi kan hanya sepintas. Kalau Abah kan sampai manggil, iya manggil semuanya, manggil Kang Aming, iya, yang bertiga itu, lain gitu kan. Beliau menyampaikan nggak? Ya menyampaikan. Apa sih yang disampaikan? Ketika besok paginya dia menyampaikan bahwa kita itu berempat datang ke kita. Si yang punya warungnya itu teman saya juga nyeritain bahwa berempat. Saya bikin mie itu untuk emang berempat, bukan buat nambah lu kan gitu katanya. Berempat dan yang satu pendaki kan kita
waktu itu tahun 2007 nggak punya peralatan ya Bang. Peralatan seadanya, setelan dari mulai kaos, celana itu kelihatan lah orang kampung gitu ya, ala kadarnya. Cuman yang satu ini seperti orang yang sudah profesional atau memang dari stylenya udah style pendaki kayak gitu. Dan dia kata si Abah itu dan kata si teman saya punya warung itu, dia memakai flanel kotak-kotak merah. Oke, flanel kotak-kotak merah. Iya. Ngasih tahu nggak Abah? Dia itu ikut dari mana? Enggak, dia enggak ngasih tahu. Dia ngasih taunya dituturkan kata dia gitu. Dituturkan di luhur gitu aja. Atau diikutin dari atas gitu aja, enggak dari pos mana kita nggak tahu. Karena soalnya pas turun ke Putri pun ini ya. Iya, Yang waktu di Surken itu kan ada pendaki yang papasan berempat aja gitu kan. Nah, itu udah mulai. Mungkin ya mungkin itu apa namanya 2 kali. Jadi kita ketika di rumah review, oh ternyata dua rombongan, ada yang ngelihat kita berempat. Si Abah bilang itu pada saat malam itu ada, terus dikasih air, paginya itu sudah hilang atau masih tetap ada di situ? Gak cerita dia, gak cerita. Cuman dia ceritanya gini, ketika dia ngasih minum, udah jangan pulang, tidur aja di sini. Kita kan langsung tidur, nggak bersih nggak apa-apa, langsung tidur aja dengan pakaian. Ketika paginya kan dibangunkan sama teman, tuh cek si Abah. Ketika ke si Abah ini bilang, oh alhamdulillah secara rager gitu aja. Baru diceritain bahwa saya diikutin. Si Abah tuh sebenarnya nanyanya sampai berapa kali sih? Opatan wae, tiluan bah. Opatan wae, tiluan bah. Yakin tiluan? Nah, yakin tiluan gitu. Sampai menegaskan. Si Abah itu menegaskan kita bahwa kita memang benar-benar bertiga. Gitu. Coba hitung. Sampai kan gini, saya pun jadi takut ya. Coba hitung siapa aja. Aming, Fazrin, Arsya. Iya. Di absen seorang. Ya udah, sudah selesai di absen, barulah masuk ke ruangan yang ada di warung itu, dikasih minum dan dibaca-baca lah. Pendakian pertama 2007 sampai terakhir September 2020 yang rencananya Tapi nggak jadi. Tapi tidak jadi. Dari 2007 itu sampai 2019 atau 2020 awal, setiap 6 bulan Mas Fajrin atau Kang Fajrin itu selalu naik kita. Jadi kita tuh ada dalam 1 tahun itu ada 2 kali liburan. Pertama kan kalau orang Sunda mah ada liburan papajar ya, sebelum bulan puasa, bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan kita papajar. Ya kita papajarnya itu ke Gunung Gede dulu, setelah ke Gunung Gede baru ke pantai. Jadi anehnya almarhum Kang Fajrin ini selalu ngajak kita untuk ke Gunung Gede. Setelah kejadian itu yang 2007. Iya, jadi sering gitu kan. Bahkan mungkin setidak pengetahuan kita pun mungkin sering gitu, tapi nggak tahu. Cuman terakhir tahun 2018 karena memang saya sudah tahu tujuannya apa, kita nggak ikut tuh. Arsa dan saya nggak ikut. 2018 mereka almarhum Fajrin tetap memaksakan diri untuk naik ke gunung. Dan turunnya yang tadi saya ceritakan, salah satu temannya ada yang meninggal. Kalau yang meninggal itu memang gejalanya juga sama kayak Kang Fajrin, sakit tapi non medis, ya. Kalau Kang Fajrin sendiri pernah cerita nggak? Kalau misalkan habis turun dari Gede, dia suka cerita nggak sih senang atau apa gitu? Gede lebih melankolis, jadi
kayak orang rindu gimana? Oh. Kayak orang rindu. Jadi di antara kita itu dia adalah orang yang paling bernyali besar lah gitu ya, paling berani lah, paling songong lah gitu ya, bahasanya pun enggak dia. Tapi ketika sudah turun dia kayak ya melankolis lah gitu. Bahkan kalau saya kan ngelihat dia tuh kayak orang gimana ya, punya teman dunia maya gitu, punya teman yang memang itu. Jadi ketika dia meninggal, istrinya dia tuh ngasih buku ke saya. Tapi sebelum dibakar dibaca dulu. Dia kayak punya teman gitu, kayak curhat dia ke buku itu kayak ke temen gitu. Ya kayak orang rindu gimana sih, orang rindu. Terus dia ketika pulang dari Gunung Gede kayak orang biasa lagi, senang lagi. Bukunya berarti bukunya isinya curhatan kayak. Curhatan kayak apa ya? Tapi udah dibakar. Hah? Bukunya udah dibakar. Di istrinya, saya disarankan ke istrinya untuk tidak dibakar, simpan aja. Nanti kalau diizinin Dan lihat. dibaca dulu. Ya kalau diizinin sama istrinya. Iya. Makin menarik. Iya. Lagi-lagi ya. Lagi-lagi sudah kencang. Menarik. Ya, tapi apapun itulah, mudah-mudahan beliau Kang Fajrin sudah tenang di alamnya, dan mudah-mudahan berada di tempat yang mulia di sisi Allah ya. Amin ya, kita doakan. Ya jadi memang pesan moralnya apa Kang ya? Apa ya? Kalau saya ngelihatnya mungkin ya tetap gimana bumi dipijak di situ langit dijunjung lah Pak. Yes. Ya dimanapun gitu kan, apalagi di gunung yang memang kita sebagai orang Indonesia khususnya gitu, jadi ya harus menghormati sekitar. Percaya nggak percaya memang ada penghuni lain, kalau menurut saya ada penghuni lain yang berdampingan dengan kita walaupun kita mungkin nggak melihat gitu. Ya itu sih Bang, lebih ke situ. Adab dulu baru berilmu ya. Jadi ya saya sama teman-teman juga ada yang berbeda pandangan, berbeda prinsip, bahwa saya meyakini, mengimani bahwa ya memang ada hal gaib. Tapi ada juga teman yang gue nggak percaya malah kayak gitu. Cuman di satu sisi pada saat kita datang berkunjung ke satu tempat yang dibilang di mana bumi dipijak, di situ langit bergunung. Setiap daerah kan punya masing-masing adat ya, punya masing-masing aturan gitu kan. Perkara percaya tidak percaya, ya sudah telan sendiri gitu. Tapi setidaknya kita pada saat di posisi itu atau di tempat itu ya kita hargailah mungkin. Wah ini satu, tadi kan udah pesan pertama, jangan ke puncak, dilanggar gitu kan. Yang pertama lah belum, jangan naik Bang. Jangan naik. Jangan naik, pesan, karena ada yang tadi apa namanya? Ya yang diyakini. Ya yang diyakini sama masyarakat. urban legend lah ya. Urban legend. Bahwa Sapar itu adalah proses hajatan antara Gunung Gede sama Ciremai, ya kan ya. Itu yang pertama, jangan naik. Kedua, Jangan di puncak. Jangan di puncak. Ketiga, ya mungkin- Generalnya ditantang. Iya. Ya itu mau urban legend kayak mau legenda mau apapun, bahwa tapi itu adalah salah satu yang diyakini warga lokal lah itu kan. Jadi setidaknya kita menghargai aja. Walaupun kita memang orang sini gitu kan. Kita orang sini kan di bawah. Begitu di atas kita bukan Bawah. Kita di atas bukan orang atas. Jadi Iya. maksudnya dia beda tempat. Iya. Jadi memang dia ini Bang agak sedikit ngeyel dulu. Ngeyelan, mau berangkat dia berangkat aja. Pernah satu kali saya ketempuhan, diomelin sama almarhum emaknya dia. Dia pergi naik gunung, mulai dari Gede terus ke Jawa Tengah, 1 bulan gak balik-balik. Naik gunung. Ya, dan konyolnya Bang, saya yang biayain. Karena saya nggak tahu dia mau pergi itu. Gitu. Akhirnya saya biayain, iya, diomelin emaknya, iya gitu kan. Iya, jadi itu kalau dari sisi aturan adat kan. Kalau dari sisi persiapan. Persiapan ya center. Iya, betul. Nggak ada.
logistik mau perkara naik gunung 1 hari minimal harus lebih logistik 1 hari. Misalkan kalian pendakian 2 hari 1 malam, harus siapkan 3 hari 2 malam. Minimal, itu minimal banget gitu. Minimal banget. Jadi untuk menanggulangi hal yang kayak kemarin, berarti asar 1 hari kita masih punya logistik kayak gitu sih sebetulnya. Jadi ya nggak cuma dari sisi apa ya namanya, bukan mistis apa sih namanya? Ya kalau kayak mistis kayak gitulah ya. Tapi juga memang persiapan secara real gitu memang harus benar-benar siap. Di samping selain ilmunya juga tentunya. Iya betul. Ilmu fisik, mental itu udah kewajiban lah gitu kalau menurut saya sih. Nah, dan terus lagi-lagi sudah ada jalur. Sebisa mungkin jika tidak mengerti dan tidak memahami ilmunya, ya ikuti aja jalurnya. Udah dikasih enak manisnya nyari yang susah gitu kan. Saya sih penasaran Bang. Lagi-lagi Surya Kencana gitu kan. Iya. Dan memang sudah banyak yang menceritakan tentang si dia ini. Apakah mungkin si dia yang sama Bang? Nah, ini menarik. Belum ada 1 bulan apa? Belum ada ya. 1 bulan yang lalu kayaknya sih. 1, 2, 3. Saya naik berlima sama ngecamp di Surya Kencana, Cam. Itu teman saya perempuan 1, laki-laki 2. Ngambil air ke Keramat ya, sumber air Keramat. Ngambil air di situ yang laki-laki, yang perempuan di atas. Nah, perempuan di atas itu teman saya tuh bisa dibilang indigo lah. Iya. Jadi bilang indigo. Terus entah kenapa dia langsung sendawa gitu. Terus dia nengok, ya bukan nengok, pokoknya dia menuju ke satu kumpulan anak-anak pendaki yang bicaranya kasar, bicaranya jorok, bicara kasar. Dia langsung datang ke tenda pendaki itu tanpa tedeng aling-aling kalau kata orang Cirebon mah, tanpa basa-basi dia maki-maki, dia marah-marahin. Kalian ini pendatang jangan sembarangan kalau ngomong, mulut dijaga segala macam. Dia marah-marah. Terus dia cerita ke tenda. Ya yang dimakan tuh diem, nggak berani ngelawan karena perempuan juga yang marah. Perempuan yang marah dan mungkin sambil melotot gitu. Dia cerita kenapa bisa marah-marah. Pas sampai di bawah dia cerita. Perempuan yang di situ terganggu atas tingkah para pendaki yang bicaranya kurang ajar dan tidak sopan. Jadi dia marah bukan memarahi karena kesel. Dia marah karena kasihan sama pendaki-pendaki itu, takutnya kalian nanti diganggu. Jadi dia langsung negur, biar lu berhenti, biar lu nggak diganggu sama dia. Pokoknya itu. Ya untung seperti itu menyampaikannya. Ya mungkin perkara cara menyampaikannya salah atau tidak ya walau. Kalaupun ngomongnya pelan-pelan, dek jangan berisik, yang ada dicuekin. Kalau pendaki kayak gitu. Iya betul. Marahin lebih marah lagi dia kadang-kadang gitu. Cuman ya untungnya mereka dengar. Gitu sih. Oke, teman-teman, itu tadi cerita dari Kang Aming. Dan ada pesan-pesan lagi, Kang, yang disampaikan? Ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Indra sama Bang Ai juga sih pesan. Ya, mudah-mudahan ya berdasarkan dari cerita-cerita teman-teman kita bisa diambil apa ya Bang, satu nilai hikmahnya. Jadi seperti apa sih? Seperti apa kita harus bersikap ketika misalnya malah naik gunung gitu. Seperti apa kita harus bersikap ketika naik gunung. Utamanya karena memang sekarang kan ya naik gunung sedang digemari kayak gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kalau bahasa Sunda, orang Sunda bilang sompral. Cobalah kalau di gunung kita lebih sopan. Mudah-mudahan dari atas gunung kita bersikap sopan bisa ke bawah ke kota gitu. Iya. Harapannya seperti itu. Harapannya ya. Di mana bumi dipijat di situ langit. Siap. Closing saya. Bisa mau ya. Bisa mau ya. Teman-teman terima kasih banyak sudah mengikuti cerita dari Kang Aming. Apapun cerita yang disampaikan, baik buruknya mudah-mudahan buruknya bisa dibuang, baik bisa diterima dan bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Itu aja. Yang belum support channel Samawe Adventure dan Pancakaki, mangga sok silakan disupport jika kalian berkenan dengan cara klik subscribe-nya, klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Samawe Adventure dan Pancakaki. Tulis komentarnya juga, mungkin request segala macam boleh. Kasih like-nya jika kalian suka, kasih dislike-nya jika kalian tidak suka.
Itu aja Kang. Makasih banyak. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.